Ayu, pernahkah mendengar warga berkata seperti ini? Sebenarnya saya mau patuh aturan, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Atau yang ini, kalau dari awal dijelaskan begini, saya tidak perlu bolak-balik. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode kedua miniseri Pelayanan Publik yang Manusiawi ini, kita akan mencoba melakukan satu hal sederhana, namun jarang benar-benar dilakukan dalam birokrasi. Melihat pelayanan publik dari mata warga. Kita dengarkan cerita warga tentang layanan di mana banyak titik bingungnya. Ibu Rika ingin mengurus izin usaha kecil. Ia datang dengan niat baik, ingin usahanya tertib dan legal. Di papan informasi tertulis beberapa tahapan. Namun bahasanya resmi, penuh istilah, dan tidak menjelaskan urutan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ibu Rika mengira langkah pertama adalah mengisi formulir. Ternyata ia perlu rekomendasi lebih dahulu. Setelah itu ia diminta kembali lagi dengan dokumen tambahan. Ibu Rika tidak menolak aturan. Ia hanya merasa tersesat di dalamnya. Dan seringkali yang dianggap jelas oleh instansi ternyata tidak jelas sama sekali bagi warga. Sahabat Ayu, pelayanan publik sering dirancang dengan logika internal organisasi. Kita menyusun SOP berdasarkan pembagian tugas, alur kewenangan, dan kebutuhan administrasi. Namun, warga datang dengan logika yang berbeda. Apa yang harus saya lakukan dulu? Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan kapan urusan saya selesai? Kedua logika ini pada saat tidak bertemu, yang terjadi adalah kebingungan. Dan sayangnya, kebingungan warga sering ditafsirkan sebagai warga tidak paham aturan. Padahal mungkin sebaliknya, aturan tidak dirancang agar mudah dipahami warga. Sekarang kita dengarkan cerita aparat yang melayani. Kita lihat dari sisi aparatur. Pak Dedi adalah petugas pelayanan. Setiap hari ia menjelaskan hal yang sama berulang-ulang. Bagi Pak Dedi, alur layanan sudah sangat jelas. Ia hafal SOP di luar kepalanya. Namun ia lupa satu hal yang penting. Warga baru pertama kali mengalami proses itu. Ketika Pak Dedi berkata, "Ikuti saja alurnya, Bu." Ia sedang berbicara dari sudut pandang orang yang sudah sangat paham sistem. Bagi warga, kalimat itu justru membuat mereka merasa bodoh. Disinilah empati diuji. Apakah kita mampu menjelaskan sesuatu seolah-olah itu pertama kali didengar?
Sahabat Ayu, dalam dunia pelayanan publik modern ada satu pendekatan yang sangat penting, citizen journey. Tapi mari kita sederhanakan. Citizen journey itu bukanlah istilah yang rumit. Ia hanyalah upaya menjawab pertanyaan ini. Apa yang dialami warga sejak sebelum datang, saat mengurus layanan, hingga setelah mereka pulang. Jadi, kita mengikuti perjalanan warga. Kita akan menemukan titik bingung, titik lelah, ataupun titik frustrasi, dan titik di mana warga menyerah. Dan seringkali titik-titik ini tidak tercatat dalam SOP. Padahal disitulah kualitas pelayanan sebenarnya ditentukan. Pelayan publik yang manusiawi tidak berarti menghapus SOP. Justru ia menuntut kita melihat SOP dari luar, dari pengalaman warga. Bukan bertanya apakah SOP sudah dijalankan, tetapi apakah SOP ini membantu warga untuk memahami prosesnya. Perubahan kecil bisa berdampak besar. Alur visual yang sederhana, penjelasan langkah demi langkah, bahasa yang lebih sehari-hari. Ketika warga paham, mereka jauh lebih siap untuk patuh. Sahabat Ayu, ketika warga bingung, itu bukan selalu tanda ketidakpatuhan. Seringkali itu tanda bahwa sistem kita belum dirancang dari sudut pandang mereka. Melihat pelayanan dari mata warga bukan berarti melemahkan negara. Justru sebaliknya, itu adalah cara negara menguatkan kepercayaannya. Di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat menentukan dalam pelayanan publik. Bahasa, sikap, dan cara negara berbicara kepada warganya. Karena satu kalimat bisa membuat warga merasa dihargai atau mungkin justru sebaliknya. Saya Diah Natalisa dan ini adalah episode kedua dari miniseri Pelayan Publik yang Manusiawi. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.